Halo, perkenalkan nama saya Debi Syafira Wijaya dengan NIM 2602170594. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final report dengan judul Pengembangan dan Implementasi Sistem Kecerdasan Buatan berbasis Machine Learning untuk Analisis Teks dan Visual. Next. Selanjutnya adalah kompetensi teknis. Pada kegiatan enrichment ini, saya mengembangkan beberapa kompetensi teknis yang berfokus pada machine learning dan artificial intelligence, khususnya bidang natural language processing atau NLP. Kemampuan yang saya pelajari meliputi tokenization, embedding, pengukuran similarity, serta sentiment analysis. Saya juga mempelajari penggunaan embedding model seperti BGEM3, MiniLM, Gemma, serta MXBAI Embed. Selain itu, saya mempelajari proses fine-tuning embedding, serta pembuatan chatbot berbasis Retrieval Augmented Generation atau RAG, menggunakan vektor database, FAISS, hingga OLAMA sebagai platform LLM. Selanjutnya, saya juga mempelajari bidang computer vision, terutama dalam face anti-spoofing, melalui proses dataset preparation, image labeling, dan error analysis. Untuk front-end dan visualisasi, saya menggunakan Streamlit sebagai antarmuka interaktif. Next. Nextnya adalah ability to. Dari kompetensi teknis tersebut, saya mampu untuk yang pertama menerapkan konsep machine learning dalam pengembangan chatbot berbasis data. Yang kedua adalah mengembangkan chatbot dengan pendekatan Retrieval Augmented Generation atau RAG agar jawaban sesuai dengan dataset. Yang ketiga adalah melakukan cleaning, labeling, dan data preparation baik pada data teks maupun visual. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi model menggunakan berbagai metode similarity seperti quotient similarity, dot product, dan TF-IDF dengan L2 distance. Dan yang terakhir, saya mampu membangun antarmuka interaktif menggunakan Streamlit untuk memudahkan pengujian sistem. Next. Nextnya yaitu employability dan entrepreneur skill. Yang pertama adalah komunikasi dalam menyampaikan progres dan hasil eksperimen model. Yang kedua adalah kolaborasi dalam bekerja sama bersama mentor dan tim. Yang ketiga adalah manajemen waktu dalam menyeimbangkan pengerjaan laporan, eksperimen, dan deadline. Yang keempat adalah problem solving saat menganalisis error dan menentukan solusi. Dan yang terakhir adalah adaptabilitas, terutama ketika harus mempelajari teknologi atau dataset baru. Next. Growth mindset. Dalam prosesnya, saya berusaha menerapkan growth mindset. Saya memandang error model dan revisi sebagai proses pembelajaran, serta berani mengeksplorasi metode dan teknologi baru. Saya juga terus melakukan evaluasi dan iterasi berdasarkan feedback mentor serta hasil pengujian. Next. Perusahaan tempat magang yang saya sedang lakukan adalah di PT Siaga Abdi Utama yang merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Perusahaan ini bergerak di bidang Human Resource Solution dan solusi teknologi yang mendukung operasional BRI Group. Saya menjalani kegiatan magang sebagai AI Engineer Intern. Next. Selama magang, posisi saya adalah AI Engineer Intern dengan penugasan yang berfokus pada pengembangan chatbot, evaluasi embedding, dan data labeling. Next. Posisi dan peran mahasiswa. Salah satu tugas utama saya adalah membangun chatbot menggunakan OLAMA dan MXB AI Embed. Saya mengembangkan dua jenis chatbot, yaitu chatbot resep makanan dan chatbot obat. Hasilnya, chatbot makanan dapat memberikan respons melalui Streamlit, namun dari sisi UI masih perlu perbaikan, sedangkan chatbot obat memiliki UI yang lebih baik, tapi data yang dihasilkan masih membutuhkan peningkatan akurasi. Next. Yang kedua adalah data labeling. Saya juga melakukan data labeling, di antaranya labeling foto untuk face anti-spoofing, labeling hasil chatbot dalam kategori good dan bad,
dan labeling KTP. Dari 500 data hasil chatbot diperoleh 91% label good dan 8% label bad yang menunjukkan performa model cukup baik. Next. Selanjutnya saya melakukan embedding. Saya melakukan eksperimen terhadap beberapa metode similarity yaitu COSIN, dot product, serta TF-IDF plus L2 distance. Berdasarkan uji, metode TF-IDF plus L2 distance menghasilkan akurasi yang lebih baik untuk dataset berbasis keyword. Saya juga melakukan dengan Gaussian similarity loss serta triplet loss dan hasilnya Gaussian similarity loss memberikan akurasi true tertinggi sebesar 82,98% dibanding metode lain. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan pengalaman enrichment ini, saya memperoleh pemahaman teknis mengenai proses AI berbasis data, mulai dari data pre-processing, model evaluasi, hingga deployment. Saya juga menyadari bahwa kualitas data sangat mempengaruhi performa model, khususnya pada NLP dan computer vision. Secara keseluruhan, kegiatan ini meningkatkan kompetensi teknis, problem solving, dan kesiapan untuk terjun ke dunia kerja. Terima kasih. Sudah.